terkait aset crypto flow. Hari ini mengalami lonjakan kenaikan 58% ya. Mengapa harga flow naik sebanyak ini? Itu karena guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 10 Maret 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama, di mana industri penambangan Bitcoin di bumi kerap kali menuai kritik tajam karena konsumsi energinya yang sangat masif. Namun bagaimana jika solusi masa depan untuk memelihara jaringan kripto ternyata ada di luar angkasa? Starcloud, startup pusat data orbital yang didukung penuh oleh raksasa produsen chip Nvidia, siap mewujudkan hal tersebut. Perusahaan ini mengumumkan rencana untuk mulai menambang Bitcoin dari luar angkasa pada akhir tahun ini. Langkah ini akan menjadikan Starcloud sebagai entitas pertama dalam sejarah yang menambang aset kripto di luar planet bumi. Menurut CEO Starcloud, Philip Johnson, menjalankan perangkat penambangan atau Application Specific Integrated Circuit (ASIC) di luar bumi adalah salah satu skenario penggunaan komputasi antariksa yang paling menarik dan menjanjikan. Johnson menjelaskan bahwa penggunaan ASIC di luar angkasa bisa 30 kali lebih murah per kilowatt dibandingkan dengan pemakaian GPU. Sebagai perbandingan kasar, menjalankan chip sekelas B200 berkekuatan 1 kW bisa menelan biaya hingga $30.000, sedangkan mesin ASIC dengan daya yang sama hanya memakan biaya sekitar $1.000. Mengingat jaringan Bitcoin saat ini mengonsumsi sekitar 20 GW daya secara terus-menerus di bumi, Johnson memandang bahwa tidak masuk akal untuk terus melakukan ini di bumi. Pada akhirnya semua aktivitas penambangan ini akan dilakukan di luar angkasa. Starcloud sendiri mulai beroperasi pada awal tahun 2024 dengan visi utama membangun pusat data di luar angkasa demi mengatasi melonjaknya kebutuhan energi bagi industri kecerdasan buatan AI. Pada November tahun lalu, Starcloud sukses meluncurkan satelit yang ditenagai oleh GPU canggih Nvidia H100 ke orbit, mencatat rekor sebagai perangkat komputasi terkuat yang pertama kali beroperasi di antariksa. Kedepannya, fasilitas mega pusat data mereka ditargetkan akan mencakup sekitar 88.000 konstelasi satelit yang ditenagai sepenuhnya oleh energi surya yang tidak terbatas. Visi futuristik ini juga membuka diskusi yang lebih luas tentang ekspansi aset digital ke seluruh tata surya kita. Para peneliti teknologi antariksa bahkan telah mulai merancang sistem stempel waktu antar planet. Sistem ini memungkinkan pengiriman dari bumi ke Mars hanya dalam waktu 3 menit menggunakan tautan optik dari NASA atau Starlink. Meski begitu, para ahli sepakat bahwa menambang secara langsung di Mars masih belum layak karena tingginya masalah latensi antar planet. Inovasi revolusioner dari Starcloud ini hadir pada momen yang sangat krusial. Margin keuntungan dari para penambang Bitcoin di bumi yang menyusut akibat fluktuasi harga pasar dan tingginya biaya operasional energi. Dengan memanfaatkan tenaga surya tanpa henti dan suhu dingin ekstrim ruang hampa sebagai sistem pendingin alami, penambangan antariksa dapat memberikan tingkat efisiensi operasional yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Apakah era baru penambangan kripto akan segera beralih sepenuhnya ke orbit bumi? Kita nantikan saja peluncuran bersejarah Starcloud ini di penghujung tahun ini. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri tweet dari Philip Johnson di sini. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua, di mana Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengakumulasi sebanyak 17.994 Bitcoin dengan nilai mencapai 1,2 miliar dolar. Untuk detailnya kalian bisa mengecek tweet dari MicroStrategy di sini. Total cadangan yang dimiliki oleh MicroStrategy mencapai 738.731 Bitcoin. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Arthur Hayes memproyeksikan hype akan melonjak hingga $150 pada bulan Agustus 2026. Untuk detailnya kalian bisa mengecek tweetnya di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Bitmain mengalokasikan 5.300 Ethereum ke sebuah wallet sebelum disetorkan ke Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di bawah sini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir.
Politisi senior dan pemimpin partai Reform UK, Nigel Farage, membuat sebuah gebrakan baru bukan di panggung politik melainkan di ranah investasi aset digital. Farage resmi mengakuisisi 6,3% saham di Stack BTC, sebuah perusahaan manajemen aset treasury Bitcoin yang berbasis di London, Inggris. Langkah ini mempertegas posisi Farage sebagai salah satu pendukung utama adopsi aset kripto di kalangan elit politik Inggris, sekaligus membawa angin segar bagi industri investasi digital di kawasan tersebut. Nigel Farage menggelontorkan dana 215.000 euro dalam putaran pendanaan terbaru Stack BTC melalui perusahaan pribadinya Thorn in the Side. Investasi ini memberikannya kepemilikan saham sebesar 6,3% di perusahaan tersebut. Putaran pendanaan ini secara keseluruhan berhasil mengumpulkan dana segar senilai 260.000 euro melalui penjualan 5,2 juta saham baru yang dibanderol pada harga 5 pence per lembar. Menariknya, perusahaan raksasa kripto blockchain.com juga turut ambil bagian dalam putaran investasi ini. Saham baru tersebut dijadwalkan akan diperdagangkan di Aquis Growth Market pada 12 Maret 2026. Bagi Nigel Farage, manuver ini bukan sekedar spekulasi finansial sesaat. Ia memandang aset digital sebagai masa depan inovasi keuangan yang tidak boleh dilewatkan oleh negaranya. Saya selalu menjadi salah satu dari sedikit advokat politik untuk Bitcoin di Inggris, tegasnya. Farage menambahkan bahwa London secara historis merupakan jantung keuangan dunia, harus memperkuat perannya sebagai pusat inovasi finansial global, termasuk dengan merangkul industri kripto secara penuh. Manuver ini juga sejalan dengan strategi partai politiknya Reform UK yang baru-baru ini secara terbuka mulai menerima donasi dalam bentuk mata uang kripto demi menarik simpati demografi pemilih modern dan komunitas Web3. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di website ini ya. Oke, kemudian kita lanjut ke data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 83.418 trader yang telah dilikuidasi dan total likuidasi mencapai 347 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Dan kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot, di mana kalian tinggal mempelajari saja aset kripto apa yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Tapi jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto apa yang bagus, namun kalian tetap ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ya oke, kemudian kita langsung saja lanjut ya ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 10 Maret 2026. Hari ini Bitcoin mengalami lonjakan kenaikan ya, setelah kemarin mengalami penurunan dan hari ini mengalami kenaikan sebesar 4%, berada di area 70.000 dolar atau 1.193 juta. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain juga mengalami lonjakan kenaikan karena Bitcoin mengalami kenaikan, mulai dari Ethereum, BNB, XRP, Solana, kemudian Dogecoin, Cardano, dan masih banyak lagi aset kripto yang lain. Ya, kemudian untuk informasi tambahan terkait aset kripto Flow, hari ini mengalami lonjakan kenaikan 58% ya. Mengapa harga Flow naik sebanyak ini? Itu karena berita yang baru saja muncul ya, kurang lebih dalam 24 jam terakhir, di mana exchange di Korea berusaha melakukan delisting aset crypto Flow. Namun aset crypto Flow di sini menjelaskan di mana semua sistem yang ada di Flow sudah aman dan otomatis bisa tetap ditradingkan, atau mungkin investor yang ada juga tidak perlu ragu terkait keamanan yang ada di Flow. Oleh sebab itu, Flow Foundation mulai menjelaskan ke berbagai exchange ya. Sebenarnya ini sudah terjadi dari
bulan Januari kemarin, dan beberapa exchange besar pun sudah setuju dan akhirnya tidak melakukan delisting dari aset crypto Flow. Dan saat ini Flow tengah melakukan diskusi dengan exchange-exchange di Korea agar tidak melakukan delisting ya. Sehingga harga aset crypto Flow saat ini mengalami lonjakan kenaikan. Ya, semoga kedepannya aset crypto Flow ini bisa lebih maju lagi ya, dimana mungkin bisa mengembangkan sistemnya agar semakin hari bisa semakin baik. Dan kalau kalian adalah investor dari aset crypto Flow, maka ini adalah keuntungan yang besar buat kalian kalau misalnya ketika harga turun kemarin kalian sudah membeli aset crypto Flow, karena ya dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan 58%, yang kalau kalian lihat dalam market cap-nya itu bertambah lebih dari berapa ini ya, 500 miliar ya, sehingga berada di 1,87 triliun ya untuk market cap dari Flow saat ini. Ya, mungkin itu saja video kali ini di tanggal 10 Maret 2026, dan besok di tanggal 11 Maret 2026 saya akan update lagi berita kripto dan juga kondisi market kripto. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, kalian juga bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.